Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb al-alamin. Dialah yang menciptakan alam semesta ini. Dialah yang mengatur. Tidak ada satupun air yang jatuh dari langit. Tidak ada satu daun yang gugur. Dan tidak ada satu biji yang tumbuh kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Kita tidak akan bisa sampai ke tempat ini, duduk menyimak, kecuali dengan izin dan kehendak Allah Azza wa Jalla. Maka bersyukurlah kepada Allah tatkala engkau berada di tempat yang diridhai Allah Azza wa Jalla. Hati manusia itu lemah. Keinginan manusia berubah-ubah. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai yang mengarahkan hati, arahkan hatiku untuk melaksanakan ketaatan kepadamu. Karena tanpa bimbingan Allah dan taufiknya, kita nggak akan bisa sholat, kita nggak akan bisa sedekah, kita nggak akan bisa puasa, bahkan berzikir pun berat buat kita. Maka alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan dunia dan urusan agama kita. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin, qaidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga salawat dan salam senantiasa Allah curahkan untuk hamba kekasihnya, baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Masih dalam pembahasan fiqhul usrah, ya, fikih keluarga, yang Menteri Agama sendiri sudah mulai menggulirkan sebuah wacana bahwa orang-orang yang mau nikah butuh 1 semester belajar tentang bagaimana membina rumah tangga. 1 semester. Di Malaysia itu bagi orang-orang yang mau nikah harus dapat SIM, surat izin menikah. 1 pertemuan, 2 pertemuan, ya. Padahal seharusnya ada banyak pertemuan yang dilakukan dalam rangka membangun rumah tangga yang harmonis, yang selalu doanya semoga samara, sakinah, mawaddah, rahmah. Tapi kadangkala sakinah nggak hadir
karena setelah keluar dari rumah dia nggak balik ke rumah. Mawaddah juga mulai ya layu. Tinggal rahmah. Memang rahmah ini meliputin segala sesuatu, jemaah. Kadang-kala seorang mempertahankan rumah tangganya walaupun sudah nggak ada sakinah. Cinta sudah pergi, tapi yang ada kasihan. Rahmah itu lebih kepada kasihan, kasih sayang gitu loh, gimana gitu ya. Kasihan sama anak-anak. Kadang-kala dia sudah ingin berpisah. Kadang-kala kasihan sama orang tua. Sebenarnya belum punya anak, tapi kalau anak cerai, ya orang tua bisa depresi umpamanya. Akhirnya dia mempertahankan rumah tangga karena rahmah. Tapi kita membahas tentang rujuk ya. Bagaimana seorang ketika menceraikan istrinya di dalam agama Islam ini ternyata nggak langsung lepas istrinya. Ada fase yang dikenal dengan iddah. Di masa iddah itu adalah masa di mana sang suami dan istri mulai merenungkan apakah memang harus berpisah atau kita perlu melakukan evaluasi terhadap diri kita. Masa iddah itu salasa quru ya, buat mereka yang datang bulan 3 kali masa suci atau 3 kali masa datang bulan. Dan ingat, boleh jadi bukan 3 bulan, boleh jadi 9 bulan. Karena ada orang yang datang bulannya sudah nggak beraturan. Kadangkala 3 bulan nggak datang bulan, baru bulan keempat dia datang bulan. Terus ada yang hamil, masa iddahnya sampai dia melahirkan. Jadi Allah Jalla Jalaluhu telah menetapkan masa iddah ini yang diantara hikmahnya bagaimana suami istri ini bermuhasabah. Tapi sekarang kita akan berbincang tentang syarat-syarat rujuk. Kalau akhirnya antum berpikir ana mau rujuk aja kayaknya, apa syaratnya? Karena kadangkala ada orang-orang yang kalau syarat dan ketentuan tidak terpenuhi, rujuk pun tidak terjadi. Betapa sering kita berprasangka bahwa kita akan mendapatkan bonus atau mendapatkan hadiah. Kemudian kita datang ke tempat yang membagikan hadiah tersebut, kita mengatakan ana berhak dapat hadiah karena mungkin nomor kursinya ya. Kadang-kala di sebuah acara nanti diumumkan yang nomor kursinya 272, silakan maju ke depan. Majulah ke depan dia, maju ke depan. Ternyata syaratnya umurnya harus 60 tahun ke atas, dia baru 50 tahun, maka dia nggak dapat tuh hadiah. Maka penting seorang punya ilmu tentang syarat dan ketentuan ini supaya dia tidak kecewa dan supaya dia bisa memenuhi syarat dan ketentuan tersebut. Syarat suami yang merujuk sekarang. Jadi ketika suami merujuk, maka syarat yang pertama dia harus Islam. Karena ada suami yang murtad, maka di masa dia murtad nggak bisa dia merujuk istri. Dia harus Islam dulu, baru dia bisa merujuk istri. Yang kedua, baligh. Gimana Ustaz, suami nggak baligh gitu kan? Iya. Dahulu uruf dan budaya di masa itu, boleh jadi anak menikah itu belum baligh, dinikahkan sudah sama orang tua.
Bagaimana dia mau merujuk istrinya ketika dia telah menceraikan istrinya? Maka di sini ada khilaf di antara para ulama. Ada dua pendapat. Yang pertama, disyaratkan laki-laki ini harus baligh. Jadi kalau dia belum baligh dalam madhab Maliki dan Syafi'i, nggak bisa rujuk. Tapi dalam madhab Hambali bisa dia merujuk, asalkan dia balita atau bocah yang mumayyiz, yang sudah bisa membedakan mana tangan kanan dan mana tangan kiri. Dia sudah bisa membedakan, maka dia bisa merujuk. Baik, bagaimana, apakah disyaratkan orang yang merujuk ini harus akalnya ada sama dia? Nah, nggak bisa. Ini Anda sampaikan karena memang dibahas oleh para ulama ya. Majnun itu nggak bisa merujuk istri. Orang yang sudah akalnya nggak ada bersama dia. Orang yang sudah pikun ya. Mungkin dia ketika menceraikan istrinya belum pikun. Tahu-tahu hilang akal dia. Apakah orang yang seperti ini tatkala dia merujuk istrinya bisa? Nggak bisa, karena akal dia udah nggak ada sama dia. Jadi disyaratkan adanya akal. Berkaitan dengan majnun ini atau dengan orang pikun ini jamaah, yang akal yang sudah nggak ada sama dia. Ada pikun yang kadangkala akalnya datang, kadangkala akalnya pergi. Ada yang pikun sudah. Bolehkah anak itu mensodakohkan harta ibunya yang sudah pikun? Ibunya pikun, boleh nggak dia, ya Allah biar ibu dapat pahala ya, kita sodakohkan, bangunkan masjid, boleh nggak? Anaknya ingin berbakti sama orang tua, ya ma? Boleh apa tidak? Hah? Boleh. Duitnya siapa? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak halal gitu. Karena duit ini ada pemiliknya. Dan pemiliknya akalnya sedang tidak ada. Bukan kemudian dengan akalnya hilang, duit itu otomatis menjadi milik keluarganya. Enggak bisa. Jadi kalau ada orang gila umpamanya dapat warisan, salah satu anaknya mungkin stres atau depresi, gila, dia dapat warisan, ya sudah milik dia. Uang itu boleh dipakai untuk kebutuhan dia, nggak bisa dipakai untuk sedekah, untuk berbuat baik ya. Mau kirim ke Gaza duitnya, ya jangan duitnya dia, duitnya antum gitu. Duitnya antum, maka nggak boleh ya. Karena kadang-kadang ada di antara kita yang orang tuanya pikun, tahu-tahu dia bagikan hartanya orang tuanya ya. Nggak boleh. Nunggu mati. Loh, kalau nggak mati-mati Ustaz? Ya, nggak mati-mati kan belum waktunya dia mati. Boleh jadi anaknya mati lebih dahulu daripada ibunya yang pikun nih. Maka sang ibu dapat warisan lagi. Loh Ustaz, gila Ustaz, dapat warisan. Ini dapat dia warisan. Itu jadi miliknya dia. Jadi nggak boleh ya, hartanya orang yang gila, orang yang akalnya tidak bersama dia untuk digunakan. Walaupun niatnya baik, kadang-kala anak seperti itu. Kecuali untuk kebutuhan orang tersebut. Islam itu benar-benar menghargai kepemilikan. La yahillu malum mri'in muslimin, nggak halal hartanya seorang muslim itu kecuali dia ridho. Kecuali dia ridho. Nah, ini orang gila, gimana kita tahu dia ridho? Ya sudah, berarti kita nggak tahu. Nggak boleh kita pakai duit dia. Baik. Kemudian yang keempat, al-ikhtiyar. Jadi syaratnya itu nggak boleh dipaksa.
untuk rujuk. Karena kadangkala ada pihak istri yang marah sama suami ini yang menceraikan istrinya, maka kemudian datang, engkau rujuk dia. Kalau tidak, mau dibunuh. Maka yang seperti ini, kalaupun rujuk nggak sah. Artinya dia di bawah tekanan, pistol diletakkan di kepala menantunya ini. Pernah jemaah, ada seorang kawan cerita, dia mendapati istrinya nggak bener lah. Tapi ternyata istrinya ini anak seorang pejabat besar. Dipanggillah dia ini. Itu ditodongkan pistol di kepalanya. Dia sudah tawakal. Ini ada bentuk ancaman yang sangat dahsyat sekali. Tapi kalaupun rujuk, nggak sah. Sampai dia cerita, ana itu naik mobil, ditelepon, engkau jangan ke sana, cepat tinggalkan tempat itu. Jadi ada ancaman yang benar-benar bisa dilaksanakan. Kalau ancaman lisan saja jemaah, maka nggak masuk dipaksa gitu. Tapi kalau ancaman dengan perbuatan, maka itu yang tidak sah rujuknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wada'a an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaih. Allah itu meletakkan konsekuensi hukum atas umatku apabila dia salah tidak sengaja, atau lupa, atau karena dipaksa. Maka konsekuensi hukumnya nggak ada, karena dia memang dipaksa. Ada ya mungkin seorang laki-laki yang menikah dengan strata yang lebih tinggi dari dia, maka hati-hati itu. Pilih istri hendaklah ya yang kufu lah, kemudian cari yang solehah. Yang paling penting adalah yang agamanya baik. Taib. Kemudian bagi istri ada, kalau tadi kan suami yang merujuk bagaimana dengan istri yang dirujuk ini? Ada beberapa hal yang disyaratkan, ada yang tidak disyaratkan. Yang disyaratkan, dia nggak boleh dalam kondisi murtad. Artinya dia menceraikan istrinya dalam kondisi muslim, tahu-tahu di tengah jalan murtad, maka nggak sah ketika dia merujuknya. Kemudian kita sudah bahas bahwasanya rujuknya itu nggak boleh setelah talak ketiga. Jadi yang bisa dirujuk itu istri yang ditalak pertama dan kedua. Fa in talaqaha, kalau suami menceraikan istri yang ketiga, fala tahillu lahu min ba'du, maka tidak halal untuk rujuk. Nggak halal sampai istrinya ini menikah lagi, hatta tankiha zaujan ghairah, menikahi laki-laki lain, kemudian sudah kumpul, fa in talaqaha, kemudian kalau diceraikan sama suami keduanya, oh fadhal kalau mau rujuk setelah masa iddahnya selesai. Makanya jangan gegabah ya menceraikan istri. Ada seorang suami ya, anak kalau ngelihat masalahnya orang ya Allah ya, macem-macem. Ana sampai tunjukkan kepada anak ana, coba baca ini. Ada seorang suami cerita, Ustaz, ana bingung Ustaz. Ana ini beli barang dengan uang ana tanpa ngasih tahu istri.
Tahu-tahu istri ana marah dan melakukan KDRT sama suami. Dan bawa gunting, ana mau ditusuk. Ana ngomong, subhanallah, ada perempuan-perempuan seperti itu. Kemudian istrinya gugat cerai. Ya Allah ya. Tadi ketika seorang nggak belajar tentang membangun rumah tangga ya, tidak belajar apa yang menjadi hak dan kewajiban dia, dia akan berpikir suaminya melakukan pengkhianatan. Karena menurut sang istri, hartanya suami, hartanya istri. Jadi suami kalau ingin beli sesuatu harus izin sama istri. Kalau suami beli sesuatu tanpa izin istri, berarti suami melakukan pengkhianatan. Na'udzubillah. Ini karena kurangnya ilmu tadi. Maka semoga ya kita terus belajar ya. Maka tadi seorang suami istri hendaklah menghapus dari kamusnya cerai. Dan para suami, tolong yang pinter. Enggak, bukan yang pintar, yang cerdas dan bijak. Anak ketemu seorang suami istri ribut, istrinya minta cerai, suaminya mau menceraikan. Akhirnya anak ngomong kepada suaminya, kalau setiap istri minta cerai kau ceraikan, ya bubar. Ketika tanya sama istri, mbak mau cerai? Ya enggak lah Ustaz, cuma lagi sakit hati aja Ustaz. Loh itu. Jadi ketika istri minta cerai, jangan antum ceraikan. Dia ketika minta cerai itu, berulang kali kita bahas bahwa ketika wanita minta cerai atau minta dipulangkan, sejatinya dia sedang minta apa? Perhatian. Tolong perhatikan aku, tolong sayangi aku. Cuma tadi ada suami yang nggak paham bahasanya perempuan, sehingga minta cerai. Oh, minta cerai, sudah bismillah, sudah bismillah, nggak jauh. Ya ingat tadi ketika sudah 3 kali udah nggak bisa rujuk. Cuma memang kadangkala mereka sudah karena masih cinta sebenarnya, tapi suami tadi yang nggak bijak akhirnya sudah menceraikan. Akhirnya mereka ya mencari cara bagaimana bisa rujuk dengan berbagai macam alasan. Salah satu alasan yang biasa dilakukan itu atau dibawa kondisinya marah. Pernah antum melihat orang menceraikan dengan ketawa-ketawa, lagi ngobrol makan enak, insya Allah aku ceraikan kau ya? Ada orang mesti marah gitu loh, biasanya marah. Tapi tadi ada marah yang memang tertutup, yang orang itu nggak sadar dengan apa yang dia ucapkan, lain lagi cerita. Baik, kemudian syaratnya perempuan yang diceraikan ini sudah dikumpuli. Karena kalau perempuan belum dikumpuli diceraikan, itu nggak ada iddahnya, dia sudah langsung lepas, yang disebut dengan bainuna sughra. Jadi antum nggak bisa rujuk, karena ada orang yang nikah ya, mungkin sekarang nikah dengan video call. Bisa nggak nikah dengan video call? Iya. Kalau bisa dipastikan itu yang di video sana memang orangnya, nggak apa-apa. Karena dengan teknologi sekarang kadangkala pakai AI, di situ bukan orangnya. Nah, maka dulu fatwa para ulama itu tidak menghukumi sah pernikahan dengan telepon, karena memang dikhawatirkan orang itu bukan orang yang menikah, yang menikahkan juga bukan walinya. Iya, bapak siapa? Iya, saya walinya fulan. Padahal temannya aja. Boleh jadi. Kemudian dengan adanya video call akhirnya berubah fatwa beberapa ulama. Tapi dengan adanya AI boleh jadi akan berubah lagi fatwa itu. Nah, jadi ingat,
Kalau umpamanya tadi menikahnya online ya, belum pernah kumpul ya, mungkin mahasiswa menikah dengan dia lagi kuliah, dia menikah dengan seorang wanita yang ada di Aceh umpamanya, karena nggak mungkin pulang, akhirnya dinikahkan dengan by phone, dengan media. Dia bisa sudah video call apa, karena sudah istrinya gitu kan jamaah, tapi belum pernah disentuh. Tahu-tahu di tengah jalan, aduh kayaknya istri anak ini keras kepala ternyata Ustaz. Na'udzubillah, mumpung belum terlanjur, sudah anak ceraikan. Ketika dia ceraikan istrinya, nggak bisa rujuk dia. Karena menceraikan istri yang belum dikumpuli itu jadinya tolaknya bain. Udah lepas dia. Maka kalau antum membalik, bukan balik, tapi nikah baru. Melamar lagi ini dan itu. Baik, kemudian syaratnya masih di masa iddah. Karena ada seorang suami yang sudah menceraikan istrinya sudah lewat 7 tahun, lalu dia tanya sama anak, Ustadz, anak ingin merujuk istri anak Ustadz. Loh, istri antum udah antum ceraikan? Iya Ustadz, 7 tahun yang lalu Ustadz. Ya bukan rujuk katanya. Cuma kan rujuk ini diartikan karena dia mantan istrinya, jadi kalau dia balik dianggap rujuk. Tidak, kalau sudah keluar masa iddah bukan rujuk, tapi itu nikah baru gitu, nikah baru. Dan subhanallah jemaah, ada orang yang ketemu anak dengan salah satu jamaah umrah, dia cerai sama istrinya sudah mungkin ya 4-5 tahun atau lebih ya. Suami istri ini sama-sama nggak nikah. Akhirnya anak ngomong bismillah, rujuklah antum sama dia. Lu gimana mau rujuk Ustaz? Oh, sudah keluar masa iddah ya nikah baru maksudnya gitu. Jadi nggak bisa rujuk kalau sudah keluar masa iddah ya. Karena bentar lagi kita akan membahas hal-hal yang tidak disyaratkan dalam merujuk itu. Kemudian syarat yang kelima, nggak boleh perceraiannya dengan ganti rugi, dengan membayar tebusan. Karena kalau khulu, istri minta cerai kemudian suami terima dengan catatan dikembalikan maharnya, ini nggak bisa rujuk karena sudah bain, maka harus nikah ulang. Kemudian syarat yang keenam, harus dipastikan istrinya yang mana dia rujuknya. Karena boleh jadi seorang suami ini menceraikan 4 istrinya. Ada kejadian kan? Seorang lelaki yang menceraikan 5 perempuan. Jadi ribut jemaah. Istri-istrinya ini ribut. Akhirnya sang suami mengatakan, aku ceraikan kau. Engkau ini penyebab masalah. Yang 3 ngomong, gimana engkau cuma masalah kayak gini? Kau ceraikan, kalian semua aku ceraikan. Ya sakit hati karena istri-istrinya intervensi jamaah. Subhanallah, istrinya tetangga dengar jamaah, langsung mengomentari kata dia, ya Allah suami kayak apa engkau kayak gitu? Kau ceraikan semua istrimu karena masalah remeh. Apa kata laki-laki ini? Aku ceraikan kau kalau suamimu ikhlas menceraikan kau. Kata suaminya, aku ridho ceraikan dia. Cerai semua jemaah. Nah, gimana kalau dia menceraikan 4 istrinya kemudian dia mau merujuk salah satunya? Saya rujuk salah satunya, nggak bisa. Harus dipastikan yang mana yang dia rujuk. Yang saya rujuk yang namanya Umamah. Saya merujuk Umamah. Taib. Apa yang tidak disyaratkan dalam istri yang dirujuk? Yang pertama, nggak harus istri itu tahu kalau dia dirujuk. Jadi boleh jadi sang suami ini sudah ngomong sama suaminya, aku sudah rujuk istriku. Jadi nggak harus istrinya tahu, karena posisi perempuan yang diceraikan di masa iddahnya itu masih istri sebenarnya. Maka kalau seorang suami merujuk istrinya tanpa pengetahuan
sepengetahuan istrinya sah. Ini secara sepakat para ulama ya. Jadi bahkan ada ijma. Yang kedua, yang tidak disyaratkan, nggak harus sang istri ridho. Sang suami sudah merujuk istrinya, tapi sang istri mengatakan, bang, aku nggak mau bang dirujuk. Nggak bisa. Kenapa? Karena di masa iddah dia posisinya istri, haknya masih hak suami. Maka sang istri ini punya hak tempat tinggal, sandang, pangan, papan yang ditanggung oleh suaminya. Jadi Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Baqarah ayat 228, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika. Dan suami-suami mereka lebih berhak untuk mengembalikan mereka menjadi istri-istri mereka. Jadi haknya itu hak suami, bukan hak istri. Tapi kalau istri yang gugat cerai, kemudian terjadi khulu pengembalian mahar, suami nggak bisa rujuk. Tadi udah dibahas. Tapi kalau suami yang menceraikan, terserah suami mau rujuk. Asalkan tadi fa imsakun bima'rufin au tasrihum bi ihsan. Kalau engkau mau rujuk, rujuklah dengan niat berbuat baik, bukan untuk membahayakan istrinya. Kan ada suami yang merujuk istrinya tapi niatnya jahat. Dia tahu istrinya ini hampir melahirkan sudah. Dokter mengatakan insya Allah lahir kemungkinan hari Jumat. Malam ini dirujuk sama sang suami. Kemudian setelah itu lahir anaknya, dicerai lagi. Kan dia masa nifas tuh. Jadi ditunggu datang bulannya 3 kali. Semakin panjang. Maka nggak boleh kalau niatnya buruk ya, nggak boleh. Tapi yang jelas sang istri tidak punya hak menolak ketika dirujuk sama suaminya, walaupun dia tidak ridho. Kemudian tidak disyaratkan adanya wali dalam proses rujuk ini. Jadi ya udah, antum ngomong sama istri antum, ana rujuk antum. Oh, nggak ada bapak, nggak ada urusan sama bapak, karena dia posisi masih istri. Apakah harus ada saksi? Pendapat yang lebih kuat nggak harus, nanti akan dibahas. Tapi dianjurkan ada saksi. Jadi nggak harus adanya wali. Bagaimana caranya rujuk? Jadi cara rujuk itu ada 2. Yang pertama dengan ucapan. Disebutkan di sini tasihur raj'a minar rajul bil qaul. Rujuk itu sah hukumnya dengan ucapan. Seperti ucapan dia, qad raja'tuki, aku sudah merujukmu. Atau dia ngomong sama orang, aku sudah merujuk istriku. Istrinya tadi nggak tahu, nggak ridho, tapi sudah jadi rujuk. Nah, kemudian dalilnya ada beberapa hadis Nabi alaihi salatu wassalam ya. Hadis Abdullah bin Umar yang beberapa kali kita baca, bahwasanya Abdullah bin Umar bin Khattab menceraikan istrinya dalam kondisi haid. Ingat ya, ada etika menceraikan, ada adabnya. Ketika seorang menceraikan istrinya dalam kondisi haid, hukumnya jatuh perceraiannya, tapi dia berbuat dosa. Ini menurut pendapat yang rajih. Jumhur ulama mengatakan jatuh cerainya, tapi dia berdosa. Dan dia punya kewajiban merujuk istri yang sudah dia ceraikan dalam kondisi haid. Ibnu Umar menceraikan istri dalam kondisi haid di masa Nabi alaihissalam. Fasa'ala Umar bin Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika. Sang bapak ini merasa ada yang ganjel gitu.
Maka Umar bertanya tentang yang terjadi sama anaknya kepada Rasulullah SAW. Bahwasanya anak punya anak ini menceraikan istrinya dalam kondisi haid. Gimana hukumnya ya Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Murhu falyuraji'ha. Perintahkan kepada dia agar dia merujuknya. Maka di sini seorang laki-laki yang menceraikan istrinya dalam kondisi haid, maka dia diperintahkan oleh Nabi untuk merujuk. Yaitu kalau cerai yang pertama dan kedua, yang tadi yang bisa rujuk. Thumma liyatrukha hatta tathur thumma tahid. Kemudian hendaklah dia membiarkan istrinya sampai suci, kemudian haid, thumma tathur, kemudian suci lagi, thumma insya'a amsaka ba'd. Kemudian kalau memang dia mau, ya dia lanjutkan pernikahannya. Wa insya'a tallaqa qabla an yamas. Tapi kalau dia mau menceraikan, maka hendaklah dia menceraikan sebelum menghubungi istri. Itu adab dan etika menceraikan. Fatilkal iddatul lati amarallahu azza wa jalla an yutallaq lahan nisa. Itu iddah yang Allah sebutkan di firman-Nya, ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna. Jadi kalau mau menceraikan istri, ceraikan dia dalam kondisi suci, belum dihubungi. Nanti kalau antum sakit hati sama istri antum berpikir sudah kayaknya nggak bisa lanjut, udah tunggu. Tunggu kapan? Tunggu sampai dia suci. Ketika dia sudah suci, antum lihat dia bersolek ya, cantik, ayu, nggak jadi antum menceraikan dia. Nah, itu yang diharapkan memang. Jadi proses diperintahkan menunggu ini agar suami tidak terburu-buru mengambil keputusan menceraikan. Dan di hadis ini Nabi SAW menyuruh Abdullah untuk merujuknya. Taib, kita dengarkan azan dulu sebelum melanjutkan pembahasan rujuk dengan perbuatan. Apakah bisa merujuk tanpa ngomong tapi melakukan sebuah perbuatan? Nah, tafadhal azan dulu mungkin.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Jemaah, sebelum kita lanjutkan, antum sudah kenal nggak dengan yang kanan kiri antum? Sudah kenal belum? Udah. Semua udah kenal? Karena kalau nggak kenal juga jemaah. Udah kenal antum dengan yang di kiri antum? Belum? Kenalan dulu. Ayo kenalan, suruh kenalan. Si Abote suruh kenalan. Tanya nama, kemudian dari mana, apa profesinya, dari mana dia. Lo belum, lo tanya yang lengkap, tanyanya dari mana, apa profesinya, kerjaannya apa. Oh Masya Allah, itu kan punya kenalan perawat kan enak kan. Kalau mau infus di rumah nggak perlu ke rumah sakit. Lo bener lo jemaah, antum manfaatkan ketika kumpul di tempat ini untuk saling mengenal. Untuk saling mengenal, tak kenal maka tak sayang jemaah. Nah, baik, dan lakukan itu setiap datang ke majelis. Antum salaman aja insya Allah dosanya sudah berguguran. Dan usahakan kalau datang ke majelis itu jangan duduk di tempat sama temen yang datang bareng itu, misah jemaah, supaya dapat teman baru. Soalnya kalau antum sama teman lama ngobrol kadang-kala jemaah, karena sudah kenal jadi ngobrol lama. Tapi bagaimana rujuk dengan perbuatan? Salah satunya dengan jima. Apakah seorang suami yang mengumpuli istrinya terjadi rujuk dengan itu? Ternyata ada khilaf di antara para ulama. Yang pertama, apakah disyaratkan niat atau tidak? Jadi kalau dia menghubungin istrinya, kalau dia niat rujuk maka rujuk. Tapi kalau dia niat nggak rujuk, berarti tidak terjadi rujuk. Emangnya boleh menghubungin istri di masa iddah tanpa niat rujuk? Nggak boleh, dosa. Maka pendapat yang pertama, la tahsulur raja'atu bil jima illa biniyatir raja'ah. Tidak sah rujuk dengan jima itu kecuali suami niat merujuk. Dia tidak ngomong ya, dia tidak ngomong, tapi dalam hati dia niat rujuk. Dan ini madhab Malikiyah, riwayat dari Imam Ahmad ya. Kemudian ini pendapat Ibn Taimiyah, Ibn Baz dan Ibn Utsaimin. Jadi mereka mensyaratkan adanya niat. Karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ana tadi baca sebuah pertanyaan dari seorang wanita. Dia udah diceraikan sama suaminya, kemudian dia kangen sama suaminya. Suaminya disuruh datang, tapi kata suaminya, "Ana nggak mau rujuk." Iya, nggak apa-apa, sudah. Akhirnya terjadi hubungan suami istri. Dengan suami
terus terang, ana nggak mau rujuk. Iya, nggak apa-apa. Kalau ikut pendapat ini, maka tidak terjadi rujuk. Tapi dosa loh jamaah. Karena boleh jadi laki-laki ini menghubungin wanita yang bukan istrinya memang. Dia bisa berzina gitu loh. Maka di sini para ulama mensyaratkan adanya niat. Karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Karena memang ketika ngumpulin ya belum tentu tadi niat rujuk. Pendapat yang kedua, tahsulur raj'atu bil jima' hatta walau lam yanwi. Rujuk itu sah dan terjadi dengan jima walaupun nggak ada niat. Jadi otomatis yang mengumpulin istrinya berarti dia merujuk istri. Dan ini pendapat Hanafiyah, Hanabila, dan pendapat sebagian dari salafus saleh. Disebutkan bahwasanya pendapatnya Sa'id bin al-Musayyib, seorang tabi'in dari fuqaha al-Madinah, Hasan al-Basri, Ibnu Sirin, ya Atha, Tawuz, Az-Zuhri, wal-Thawri, wal-Auza'i, wa Ibnu Abi Layla, dan tadi disebutkan pendapat Abu Hanifah. Jadi rujuk itu terjadi walaupun nggak niat. Dia jima berarti sudah rujuk. Nggak ada oh anak nggak niat. Dan sepertinya pendapat ini yang lebih kuat jemaah. Apakah rujuk terjadi dengan meraba-raba, mencium istrinya, megang istrinya? Enggak kalau itu. Pendapat yang lebih kuat, tidak terjadi rujuk dengan sekedar yang disebut muqaddimatul jima, ya. Pendahuluan dari jima. Apabila tidak terjadi jima maka tidak terjadi rujuk. Ini mungkin yang dapat kita bahas. Adapun berkaitan dengan apakah wajib ada saksi ketika rujuk, tadi sudah diingatkan. Pendapat yang kuat adalah dianjurkan, tidak wajib ya, tapi dianjurkan. Ini pendapat 4 madhab ya. Jadi dianjurkan ada saksi supaya nggak jadi omongan di masyarakat. Kadang-kala masyarakat taunya fulan sudah bercerai, tapi kok tak lihat goncengan ya. Tak lihat makan bareng, ya apa katanya cerai, kan jadi fitnah akhirnya. Maka hendaklah ada saksi mempersaksikan kalau aku sudah merujuk istriku. Jadi untuk menghilangkan fitnah-fitnah tersebut. Masya Allah. Mohon maaf Ustaz, ana izin bertanya. Sebetulnya ana ingin bertanya ini hampir 1 bulan yang lalu, tapi antum belum bisa mengisi kajian. Barakallahu fiik. Jadi ana berhijrah mengenal manhaj salaf ini udah hampir 5 bulan dan alhamdulillah sudah berusaha menjadi lebih baik. Tapi dalam satu waktu ana masih teringat almarhumah mantan ana yang telah berpulang 2022 yang lalu. Ini mantan istri atau mantan pacar? Oh, dia jelaskan. Yang jadi pertanyaan, satu, apakah doa yang saya berikan itu diperbolehkan sedangkan dia bukanlah mahram ana? Insyaallah. Iya. Yang pertama, ketika seorang berbuat dosa, maka hendaklah dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau dia punya masa lalu, yang masa lalunya adalah dosa, maka dia bertobat memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun mendoakan orang lain, nggak ada masalah. Artinya perempuan tadi dia mungkin ya ada rasa sama itu perempuan, sehingga dia ingin mendoakan perempuan tersebut, nggak apa-apa. Jadi doa itu nggak harus mahram ya. Antum mendoakan istrinya orang juga boleh. Boleh nggak jamaah? Apa doanya, cuma itu yang perlu dilihat itulah. Karena kadangkala tulisan di belakang truk itu apa? Kutunggu jandamu gitu kan. Jadi dia mendoakan supaya suaminya cepat mati, ya nggak boleh lah seperti itulah. Jadi boleh kita mendoakan yang bukan mahram kita,
kita mendoakan sepupu kita, kita mendoakan ya mungkin tetangga kita yang hidupnya sulit ya. Boleh jadi antum lihat di kampung situ ada janda yang hidupnya susah, boleh nggak antum doakan dia? Boleh jemaah. Bahkan kita tahu doa yang dipanjatkan tanpa orang yang didoakan tahu, itu Allah akan kirim malaikat yang mengaminkan doa tersebut. Amin walaka bimithli. Amin, dan engkau akan dapat seperti yang engkau panjatkan, engkau doakan. Jadi nggak ada masalah untuk mendoakan dia. Dua, apakah tangisan dan kerinduan ana bisa memberatkan, menyulitkan dia di alam barzakh? Ya, ini pertanyaan menarik ya. Mungkin dia berpikir apakah itu termasuk niyaha, meratapi. Insya Allah enggak. Tapi antum harus move on. Karena apalagi antum tahu hubungan antum sama dia dulu bukan hubungan yang halal gitu loh. Jadi yang harus antum lakukan ini sudah doakan dia, semoga dia di sana mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Jangan tenggelam dalam kerinduan dengan orang yang tidak mungkin kembali. Akhirnya kadangkala orang seperti ini sulit untuk menikah. Bahkan kalau dia mau menikah, dia cari yang mirip sama mantannya, atau yang namanya sama dengan nama mantannya. Ada orang kayak gitu jemaah. Ada seorang yang nikah 3 kali, sama namanya itu, dia cari yang sama. Mungkin dia ingin memanggil gitu jemaah ya. Soalnya umpamanya mantan istrinya yang mungkin dia ceraikan namanya Fatimah ya. Dia kalau nikah sama Aisyah tuh nggak enak. Dia ingin panggilan itu tetap ada, maka dia cari istri yang namanya sama dengan mantan istrinya. Apakah ada kemungkinan kita akan dipertemukan dan bahkan hidup bersama di surga Allah kelak? Berat ini jemaah. Iya, nah. Tapi memang kalau bicara cinta jemaah ya, antum ingat dengan Majnun Laila, orang Qais ya, Qais yang cinta sama Laila, tapi cintanya ternyata tidak tersampaikan karena ternyata Laila mungkin menikah dengan orang lain, dibawa pergi sama keluarganya. Qais ini datang ke pemukimannya Laila, bekas kampung yang sudah ditinggalkan. Dia mencium tembok-tembok yang di sana jam. Bayangin jam. Sama orang dibilang apa? Gila, Majnun. Dia bela diri jam. Kata dia, uqabbilu dzal jidara wa dzal jidara wa ma hubbul jidari syaghafna qalbi walakin hubbu man sakanad diyara. Kata dia, kalian bilang aku gila, aku mencium tembok ini dan tembok yang itu bukan karena aku cinta sama tembok, tapi aku cinta dengan yang pernah tinggal di tembok-tembok ini. Oh gila memang. Memang dia ini Majnun. Tapi tadi jemaah, orang kalau sudah cinta itu seperti ini, dia berharap berkumpul dengan perempuan itu. Nabi SAW mengatakan, lam yura lil mutahabbaini mithlan nikah. Tidak pernah dilihat, didapati ya, obat cinta buat dua orang yang saling mencintai kecuali pernikahan. Ya nikah memang obatnya. Jadi orang itu kadang-kadang kan gini, ketika dia cinta dengan fulan, karena dia belum pernah ketemu atau dia ngelihat dari jauh ya, itu terjadi apa ya? Terjadi bara api di dalam jiwanya. Dan api yang membara ini baru akan mati dengan menikah gitu. Selesai gitu. Maka tundukkan pandangan. Boleh jadi buat yang bertanya ini itu hukuman buat antum. Antum akhirnya tidak bisa move on.
Maka kalau pertanyaan antum, bisakah antum dikumpulkan sama dia di surga? Mungkin. Karena dia bukan istrinya siapa-siapa. Tapi kalau antum berharap kumpul sama istrinya orang, nggak boleh. Umpamanya kan tadi ada orang yang kutuku jandamu, ternyata mati duluan dia, Ustaz. Gitu kan. Padahal dia istrinya fulan gitu. Tapi kalau yang seperti ini masih memungkinkan. Dan Allah mengatakan tentang surga itu, fiha ma tashtahihil anfus. Di surga itu ada semua yang disukai oleh jiwa. Dan Nabi SAW mengatakan, laisa fil jannati a'zab. Di surga itu nggak ada jomblo, nggak ada. Jadi semua akan punya pasangan. Nah, perempuan ini dengan siapa? Wallahu a'lam. Boleh jadi sama engkau, boleh jadi tidak. Boleh jadi mungkin dia berada derajat yang tinggi. Karena kadangkala kita ini jamaah cinta dengan seseorang, padahal orang itu nggak cinta sama kita. Iya. Jadi kita kan berharap kumpul sama dia, dia maunya sama yang lainnya gitu loh jamaah. Itu terjadi. Maka jangan terlalu berharap ya dengan yang urusan seperti ini. Tapi kalau bicara mungkin saja. Bagaimana cara agar bisa lupa tentang dia ya Ustadz? Gimana jamaah? Tinggalkan semua kenangan bersama dia. Tinggalkan semua kenangan bersama dia. Jangan kembali ke tempat-tempat yang kau akan mengenang dia. Umpamanya kadangkala antum tahu dia pernah di warung itu ya, antum nanti naik motor ya, melihat warung itu seakan-akan ada dia. Tinggalkan semua kenangan. Mungkin antum dikasih hadiah, mungkin sama dia, mungkin apa, sudah semua sodakohkan, bagikan, dan untuk memulai hidup baru dan segera menikah. Barakallahu fikum ya. Masya Allah ya, ujian orang itu beda-beda jemaah ya. Masya Allah. Kayaknya panjang-panjang semua jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi Ustadz dan keluarga dari segala bahaya dunia maupun akhirat. Amin. Begini Ustadz, alhamdulillah belum lama ini saya mengenal sunnah dan mencoba untuk mengamalkannya. Salat berjamaah di masjid, memelihara jenggot, tidak isbal, dan sunnah yang lainnya. Namun lama-kelamaan saya mulai agak dipandang aneh oleh lingkungan tempat tinggal saya. Karena lingkungan saya masih belum mengerti dan mengenal dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Ditambah lagi belum lama ini paman saya meninggal dunia yang telah mengajarkan kepada saya apa itu sunnah. Akhir-akhir ini saya mulai gelisah dan tidak percaya diri karena saya merasa sendirian. Ditambah lagi saya batal menikah karena pihak perempuan tidak suka saya berjenggot dan tidak mau salaman kepada keluarga perempuan alias bukan mahram saya, dengan alasan tidak menghormati keluarga si perempuan. Begitu banyak cobaan yang Allah berikan kepada saya, padahal saya ingin mengamalkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Mohon nasihat dari Ustadz agar saya berprasangka baik kepada Allah dan tetap istiqomah di jalan yang benar sesuai sunnah Nabi dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Subhanallah jamaah. Ya, ada ungkapan beberapa orang, kenapa setelah anak hijrah ujian datang silih berganti. Ujian datang itu di antara hikmahnya untuk memastikan apakah kita benar-benar hijrah atau ikut-ikutan saja. Maka Allah dengan jelas mengatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman, mereka tidak akan difitnah, mereka tidak akan diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, kami benar-benar telah memberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka, sehingga benar-benar diketahui siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang pura-pura beriman. Para sahabat Nabi yang memeluk agama Islam di kota Mekah itu dikasih ujian berat sekali, dikucilkan oleh masyarakatnya. Bukan hanya dikucilkan,
Bukan hanya batal pernikahannya, Zainab, Ruqayyah juga ya. Oh, bukan Zainab. Afwan. Ruqayyah sama Ummu Kulthum. Ruqayyah sama Ummu Kulthum ini dinikahkan sama Nabi alaihi salatu wasallam dengan putranya Abu Jahal, Abu Lahab, afwan. Sepupuan nikah. Bukan sepupuannya, dengan anaknya Abu Lahab, itu sepupu Nabi SAW. Ya, ini nikah dengan sepupunya Nabi SAW. Jadi anaknya Nabi menikah dengan sepupu Nabi SAW. Seperti nikahnya Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Itu ketika masuk Islam langsung diceraikan, dikembalikan jamaah. Ruqayyah dan Ummu Kulthum dengan dimaki-maki. Sebagian sahabat sudah mati dibunuh di kota Mekah. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka hijrah, meninggalkan Mekah menuju ke Habasyah. 2 kali mereka hijrah. Hijrah yang pertama ya belasan orang ya, hampir 20 orang mungkin. Hijrah yang kedua itu yang hijrah 100 lebih. Sahabat 80 lebih yang laki-laki ya, 80, kemudian sisanya perempuan. Itu mereka hijrah meninggalkan Mekah menuju ke Habasyah. Hidup di negeri yang bahasa mereka lain, nggak sama bahasanya, tapi itu dilakukan. Bagaimana dengan yang nggak hijrah? Tetap mendapatkan tekanan dan penindasan dari orang-orang musyrikin. Sampai Bani Hashim bersama Nabi SAW dan keluarganya itu diboikot selama 3 tahun. Sebagian sahabat itu makan daun-daunan. Sampai cerita Sa'ad bin Abi Waqqas ya, ketika dia kencing, dia lihat kok kencingnya itu jatuh di sesuatu yang berbunyi jemaah. Dilihat ternyata kulit jemaah. Kulit yang sudah usang. Anda lupa cerita Sa'ad atau sahabat yang lainnya. Kemudian kulit itu dicuci jemaah. Lalu setelah dicuci dibakar, lalu ditumbuk dicampur sama air. Kata dia, aku setelah makan itu 3 hari nggak makan kuat, kata dia. Sulit memang hidupnya. Jadi antum di masa harus melewatin hal ini. Dan untuk menguatkan hati, perbanyak zikrullah. Dan sering-sering datang ke kajian majelis ilmu ya. Maka ketika datang pun antum tadi kenalan sama saudara antum ya. Dan antum tidak sendirian sebenarnya. Banyak orang-orang yang seperti antum yang sedang dalam ujian. Barakallahu fikum. Tapi ini pertanyaan terakhir ya. Saya adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Anak pertama laki-laki, saya sendiri anak perempuan, dan adik saya juga perempuan. Setiap bulan, alhamdulillah saya bisa membantu kebutuhan hidup keluarga dan kebutuhan sekolah adik saya. Suatu ketika, ibu saya meminta bantuan untuk melunasi hutangnya. Saya sangat terpukul, tetapi pada akhirnya saya memutuskan untuk melunasi dengan uang tabungan saya, yang sedikit saya sisihkan setiap bulannya. Suatu ketika hal tersebut berulang kembali. Ibu saya kembali meminta bantuan untuk melunasi hutang baru, yang entah kapan ibu saya ajakan dan untuk apa. Saya sangat kecewa karena sebelumnya ibu saya sudah berjanji untuk tidak mengulanginya. Apakah saya salah berdosa jika saya memutuskan untuk menutup mata akan hal tersebut, sementara saya juga memiliki kebutuhan bulanan sendiri karena saya juga kerjanya di luar kota? Iya, ahibati fillah, berkaitan dengan hutang ini ya. Hutang ini hammun bil lail wa dhullun bin nahar. Hutang ini adalah kegelisahan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung dari hutang. Bahkan kita tahu orang yang mati syahid, tanggungan hutangnya enggak kemudian lunas dengan dia mati syahid. Semua diampuni kecuali hutang.
Bagaimana sikap anak terhadap orang tua yang suka berhutang? Yang pertama, hendaklah sang anak ini duduk sama ibunya, berbicara tentang hutang yang beriba dan tidak riba. Karena kadang-kala orang tua menganggap remeh hutang riba itu, diulangin, nggak bisa bayar, dan dia pikir tenang. Loh enggak, siapa? Hutang ini akan membuat kehidupan seseorang menderita. Maka usahakan jangan punya hutang dalam hidupnya. Nabi SAW mengatakan, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Kalian jangan meneror diri kalian setelah kalian dikasih keamanan sama Allah SWT. Jangan meneror diri kalian setelah Allah memberikan keamanan. Itu para sahabat bingung, gimana ya Rasulullah kita meneror diri kita setelah Allah memberikan keamanan? Biddain, dengan utang. Jadi orang ketika berhutang, dia sudah mulai memperbudak dirinya kepada pemilik uang itu. Dia mulai menghilangkan kedamaian dari dirinya. Maka perlu duduk sama ibu menjelaskan bagaimana hutang ini tercela dalam agama ya. Apalagi kalau hutangnya riba. Apakah anak itu wajib melunasi utang orang tuanya? Enggak wajib. Enggak wajib. Jadi kalau orang tua mati meninggalkan utang, apakah otomatis utang itu jadi utang anaknya? Enggak. Tapi termasuk berbakti sama orang tua. Kita membantu melunasi utangnya. Tapi kalau tadi, bagaimana dengan kondisi ibu yang seperti itu? Maka duduk sama ibu. Duduk sama ibu, jelaskan masalah utang ini, dan mungkin engkau lunasi. Setelah itu bu, kalau ibu utang lagi padahal bukan untuk keperluan tapi untuk gaya hidup, ana minta maaf bu. Ana minta, dari awal engkau sudah minta maaf, ana mungkin nggak bisa bantu ibu. Tapi kalau untuk kebutuhan hidup ibu, ya sampaikan, ana akan siap bantu gitu. Jadi ada dua, ada kebutuhan hidup, ada gaya hidup. Kalau untuk kebutuhan hidup, anak yang punya kemampuan maka wajib membantu orang tuanya. Dia kasih nafkah sama orang tuanya yang tidak mampu, dan insya Allah kerjanya dia dalam rangka memberikan nafkah kepada orang tuanya masuk dalam jihad fi sabilillah, jalan Allah azza wa jalla. Itu jamaah yang dapat anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.